Halo teman-teman, selamat di rumah aja. Kalian ngapain aja sih? Kalau aku menyiram tanaman. Habis itu aku nonton drama Korea. Tapi gak lupa dong untuk baca Alkitab dan berdoa. Udah jam 5 nih, yuk ibadah. Shalom teman-teman. Sebentar kita akan mulai ibadah pemuda remaja pada saat sore hari ini. Namun sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali beribadah kepadamu meskipun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap tercurah atas kami masing-masing ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada, dan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bukan dengan
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa untuk berkat-Mu. Kami sudah menaikkan pujian bagi-Mu Bapa. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, urapi dia, supaya setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya Bapa boleh menjadi berkat bagi kami, boleh kami mengerti, boleh kami pahami ya Bapa. Bapa, kiranya kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran yang terbaik ya Bapa untuk boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya saudara? Tentu ada dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan ya. Kesempatan yang baik untuk kita dengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Nah saudara, perjalanan kehidupan kita ini bagaikan satu peperangan yang harus kita hadapi. Ya, ada masalah, tantangan, pencobaan, kuasa kegelapan, bahkan diri kita sendiri bisa menjadi musuh yang dapat mengalahkan kita. Nah, lalu apa yang dapat membuat kita memperoleh satu kemenangan? Apakah itu strategi, kepandaian, teknologi, ataupun pangkat, harta? Ternyata itu tidak membawa kita kepada kemenangan. Nah, jawabannya ada di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 kita baca. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, jika Tuhan ada di pihak kita, maka lawan kita menjadi lawan Allah. Dan tentu jawabannya adalah tidak ada yang dapat mengalahkan Allah kita. Ya, Dia Allah pemenang dan Tuhan berperang ganti kita. Ini menjadi satu kebenaran yang harus kita yakini bahwa Tuhan selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. Nah saudara, perhatikan kata jika. Nah, berarti ada satu keadaan di mana Tuhan tidak berpihak kepada kita. Nah, apa yang menyebabkan hal itu? Kalau kita perhatikan dalam Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Nah, jika keinginan daging itu berseteru dengan Allah, bagaimana Allah akan ada di pihak kita lalu Dia akan membela kita? Nah, keinginan daging dalam firman Tuhan itu berlawanan dengan keinginan roh. Saudara tentu tahu apa itu keinginan daging yang dituliskan di dalam suratan Galatia pasalnya yang ke-5. Di situ dijelaskan apa saja yang termasuk dalam keinginan daging. Nah, ketika kita masih hidup dalam keinginan daging, maka kita berseteru dengan Allah, kita berseberangan dengan Allah, dan Tuhan tidak ada di pihak kita. Dan bagaimana kemenangan ada di pihak kita kalau Tuhan tidak berpihak kepada kita? Salah satu contoh di dalam firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang ke-6 dan di pasalnya yang ke-7, saudara dapat pelajari di sana bahwa bangsa Israel baru saja mengalahkan kota Yeriko yang besar, bentengnya. Dan itu mereka dapatkan kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Dan setelah mereka menang melawan Yeriko, ya mereka harus menghadapi Ai, kota Ai yang tidak begitu besar. Dan mereka dengan percaya diri berkata bahwa gak perlu bawa orang banyak-banyak. Ya, karena kota Ai ini kecil saja. Namun pada kenyataannya ketika mereka maju berperang, ya mereka tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya tidak sedang berpihak kepada mereka. Dan ketika mereka berperang dan mereka mengalami satu kekalahan, dan itu membuat mereka kaget. Kenapa kami mengalami kekalahan? Lalu Tuhan singkapkan bahwa ada satu dosa yang terjadi di antara mereka. Barang-barang jarahan yang dijarah dari Yeriko itu ada yang dikhususkan. Namun ada seorang yang bernama Ahan mencurinya. Dan itu menjadi dosa di antara bangsa Israel dan membuat Tuhan tidak ada di pihak mereka. Itu sebabnya Tuhan tidak memberikan kepada mereka kemenangan melawan Ai. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada banyak hal yang harus kita hadapi dalam peperangan hidup ini. Namun yang harus menjadi perhatian kita, apakah hidup kita benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah kalau kita memperhatikan hidup kita untuk kita menjauhi keinginan daging, percayalah bahwa Tuhan ada di pihak kita dan Dia memberikan kemenangan buat kita karena Dia berperang ganti kita. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata bahwa Allah selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Nah kalau kita mengalami kekalahan, itu ada
pada kita kesalahannya, karena Tuhan selalu membawa kita kepada kemenangan. Puji Tuhan, biar ini jadi perenungan kita bahwa ketika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan ada di pihak kita dan Dia berperang ganti kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur kita oleh karena kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang penuh dengan kuasa itu telah menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga kami pun Tuhan menerima janji-janji yang Tuhan berikan kepada kami. Kemenangan yang besar Tuhan janjikan buat kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami hadapi hari-hari ini. Ketakutan itu menjadi musuh yang besar buat kami, ataupun masalah, tantangan menjadi musuh yang harus kami hadapi Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan janjikan kekuatan, Tuhan berperang ganti kami dan memberikan kemenangan buat kami. Tuhan tolong kami semua supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu, sehingga kami Tuhan memperoleh perkenanan Tuhan, dan Tuhan menolong kami tepat pada waktunya. Tuhan tolong anak-anak muda-Mu yang ada di GPDI Jatisrono Tuhan, biar tetap ada dalam perkenanan Tuhan, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kehidupan anak-anak muda-Mu ini menjadi dampak buat sekeliling Tuhan, dan kiranya mereka boleh mempermuliakan nama-Mu dalam masa muda mereka. Terima kasih Bapa yang baik, tanamkan kebenaran firman Tuhan dalam setiap hati kami, dan tolong kami untuk kami juga tinggal di dalamnya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.